Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Media dan Public Relation. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian media relation dan public relation. Media relation adalah relasi yang dibangun dan dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu maupun organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perusahaan menggunakan media massa secara medium penyampaian pesan dan pencitraan kepada publik. Sedangkan public relation menurut British Institute of Public Relation adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayak. Berdasarkan publiknya, kegiatan public relation terbagi menjadi dua, yaitu publik internal dan eksternal. Publik internal yaitu publik yang berada di dalam suatu direksi atau suatu organisasi dalam perusahaan, seperti supervisor, karyawan pelaksana, manajer, pemegang saham. Dengan eksternal publik yaitu secara organik tidak berkaitan langsung dengan perusahaan seperti pers, pemerintah, pendidik, pelanggan, komunitas, dan pemasok. Dengan demikian, peranan public relation akan menciptakan hubungan yang harmonis di internal demi berjalannya suatu organisasi perusahaan dan dapat membentuk citra positif di mata publiknya yang berperan dalam keberhasilan perusahaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dan tujuan media relation. Fungsi media relation adalah meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan point of selling, membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis, dan meningkatkan relasi dari beragam publik. Melalui aktivitas media relation, maka hubungan antara media massa dan organisasi diwakili oleh seorang public relation dengan harapan menciptakan good relationship. Dengan demikian, manfaat media relation dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Adapun tujuan pokok media relation adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman, bukan hanya untuk menyebarkan informasi atau pesan demi citra yang indah saja di hadapan khalayak. Selain itu, menurut Nuruddin, bahwa tujuan media relation tidak sekedar memberikan informasi, tetapi menciptakan citra positif bagi sebuah lembaga yang bersangkutan. Semakin baik media relation yang kita lakukan, maka semakin baik pula citra lembaga atau perusahaan kita. Selanjutnya materi akan dipresentasikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitri Arianto. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu proses dan kegiatan media relations. Proses media relations ini yang pertama ada perencanaan, yang merupakan usaha untuk mewujudkan sesuatu agar terjadi atau tidak terjadi pada masa depan. Yang kedua ada implementasi. Implementasi ini melibatkan sumber daya manusia, metode atau teknik yang digunakan dalam bekerja, dan juga bentuk pekerjaan yang harus dilakukan. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui tercapai atau tidaknya sebuah kegiatan. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan media relations itu ada yang pertama press conference, adalah suatu pertemuan khusus dengan pihak pers yang diselenggarakan oleh public relation yang bertindak sebagai narasumber dalam upaya menjelaskan suatu permasalahan tertentu terhadap masalah yang dihadapi, yang telah ditentukan tempat, waktu, dan juga tema press conference. Yang kedua ada press tour. Itu sejumlah wartawan yang berasal dari berbagai media massa yang telah dikenal baik oleh public relation yang bersangkutan diajak wisata kunjungan ke suatu event khusus, kemudian juga ke peninjauan ke luar kota bersama dengan pejabat instansi atau pemimpin perusahaan sebagai
pengundang atau tuan rumah untuk meliput secara langsung mengenai kegiatan tertentu. Yang ketiga ada press reception. Ini jamuan pers atau wartawan yang bersifat sosial menghadiri acara resmi atau seremonial. Yang keempat ada press briefing, yaitu yang diselenggarakan secara periodik tertentu, biasanya pada awal atau akhir bulan. Yang kelima ada press statement, yaitu pers ini kapan dan di mana saja dengan narasumbernya tanpa adanya undangan resmi. Ada press interview juga. Ini biasanya inisiatif wawancara datang dari pihak setelah melalui perjanjian atau konfirmasi pada narasumbernya. Yang terakhir itu ada press gathering. Press gathering ini pertemuan pers secara informal antara public relation dengan wartawan media massa dalam suatu kegiatan keagamaan atau olahraga. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fauzi Mokorompit. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu mengenai media dalam perspektif teknologi komunikasi. Penyebaran informasi melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, mau tidak mau memaksa masyarakat menjadi konsumen media dan menjadi masyarakat yang selalu membutuhkan informasi. Terlepas dari fungsi media massa sebagai sarana hiburan, pendidikan, maupun informasi, faktanya masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia, beralih menjadi masyarakat informasi. Masyarakat informasi ini diartikan sebagai masyarakat yang mampu beradaptasi dan mampu mengaplikasikan teknologi, terutama dalam bidang distribusi pesan. Sebenarnya, kemajuan teknologi sejalan dengan kemajuan masyarakatnya. Masyarakat yang semakin maju menjadi faktor yang mendukung kemajuan teknologi. Dengan kata lain, kemajuan teknologi sejalan dengan kemajuan masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Contohnya yaitu kebutuhan akan informasi. Kebutuhan akan informasi menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipenuhi untuk demi eksistensi kehidupannya. Pemenuhan akan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara apapun. Banyak media yang bisa dimanfaatkan. Peran teknologi menjadi hal yang penting terkait distribusi pesan. Era komunikasi interaktif menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat informasi serta mengubah perilaku dan gaya hidup. Sebab bagi sebagian orang, mengaplikasikan teknologi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses mendapatkan informasi. Oleh karena itu, dengan masuknya masyarakat ke dalam era komunikasi interaktif, maka proses tukar-menukar pesan pun dapat dilakukan secara verbal maupun gambar dengan menggunakan media interaktif. Media interaktif adalah media yang digunakan dalam proses bertukar informasi dengan menggunakan komputer, telepon, ataupun perangkat lainnya. Era komunikasi interaktif tidak terlepas dari peran internet di dalamnya. Data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat ketiga di Asia dengan jumlah pengguna sekitar 55 juta orang dari 245 juta penduduk Indonesia. Dengan internet, apapun bisa diakses. Ibaratnya, internet mendekatkan apa yang terasa begitu jauh. Pengguna internet yang semakin meningkat membuat para pekerja media dan pemilik media mulai memanfaatkan jaringan online untuk menembus pasar pembaca dan pemirsanya. Ini dilakukan dengan cara membuat portal-portal berita online ataupun jaringan media sosial. Media sosial juga merupakan salah satu cara bagi pekerja media
untuk melebarkan sayapnya demi mengupdate informasi ataupun dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dari sesama pengguna media sosial. Sebagai contoh, seorang jurnalis mampu mendapatkan informasi penting dari seseorang yang sedang menjadi target berita melalui media sosial miliknya. Ia dapat menambahkan narasi sendiri, kemudian diangkat menjadi sebuah informasi atau berita melalui website medianya. Terlepas dari positif atau negatifnya efek yang terjadi dari perkembangan teknologi komunikasi, internet telah memaksa organisasi untuk beradaptasi dengannya. Tentunya dengan didukung oleh perangkat lunak atau perangkat keras agar dapat menggunakan internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.